Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di Ahmad K17 channel ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini. Dan tentunya jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Dan buat kalian yang sudah setia di channel ini, saya pastikan banyak ilmu dan manfaatnya. Dan tentunya bisa buat sumber penghasilan buat kalian jika mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Oke teman-teman, semoga kalian tidak bosan-bosan ya melihat pengalaman servis dari saya ya teman-teman. Oke, kali ini saya dapat servisan lampu Hanok ya teman-teman. Ini masih segel ya, tuh masih segel, masih asli dari pabrik ya, Hanok ya, masih belum terbongkar ya. Ini barusan semalam ya, semalam dianterin, baru sekarang sore ya, ini sore baru sempat untuk saya pegang ya, karena kesibukan ini ya, ke sawah biasa musim panen ya teman-teman. Ini buat kalian ya, pengalaman lagi buat kalian, yaitu lampu ini ya, laporan dari yang punya. Ini MCB rumah jepret ya, jepret, tidak bisa dinaikin. Nah, tidak bisa dinaikin lagi. Begitu ini mati gitu, langsung lampu PLN mati ya, pemeteran itu turun ya teman-teman. Nih, nah ini sekali lagi buat kalian, pengalaman buat kalian, seumpama punya lampu dengan merek apapun ya, dengan merek apa saja, ini bisa ya, dengan kendala listrik PLN jepret ya, MCB-nya jepret. Nah, apa ya penyebabnya kita belum tahu ya. Biasanya penyakit sama, ciri-ciri sama gitu, maksudnya jepret, MCB jepret itu biasanya dioda konslet. Tapi penyebabnya apa dioda itu bisa konslet, kita belum tahu. Nanti kita coba bongkar ya teman-teman. Perhatikan untuk kalian khususnya pemula ya, supaya ini saya bikin untuk menjadi referensi kalian ya. Nanti kalian bisa tahu kalau ciri-ciri seperti ini kerusakannya di mana gitu ya. Nanti kalian bisa tahu. Oke, langsung saja kita tes menggunakan anti konslet ini ya teman-teman. Ini anti konslet. Nah, anti konslet ini ada skemanya di sini yang sederhana sekali ya teman-teman. Tidak menggunakan ini, tidak menggunakan monitor ini ya. Ini wattmeter ya. Langsung aja kita tes. Kita saklar, kita hidupkan. Ini saya konsletin gini ya. Nah, hidup ya. Kalau dia konslet, dikonsletin langsung yang itu hidup. Misalnya lampu ini konslet, itu hidup ya. Coba kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sama sekali tidak ada percikan teman-teman. Berarti ini konslet langsung putus untuk bagian sekringnya teman-teman. Nih, udah sekringnya udah terbakar ini ya. Mungkin pas jepret, lampu jepret, MCB jepret, dia tidak tahu bahwa penyebabnya lampu ini, dan dinaikin itu meteran dinaikin, pasti ini connect lagi. Jadi akhirnya tadi jepret fuse-nya ya, sekringnya belum putus. Begitu dinaikin yang kedua kali langsung putus bagian sekringnya, biasanya seperti itu. Oke, langsung saja kita bongkar ya teman-teman. Ada apa di dalamnya? Nah, ini langkah-langkahnya kalian bisa pelajari ya teman-teman. Langkah-langkah membuka dan menyervis, tahap-tahapnya kalian bisa ikuti ya. Kalian lihat video dari saya. Jangan di skip ya teman-teman. Jangan di skip agar kalian paham caranya ya. Peniti, kalau saya pribadi, pertama peniti saya bongkar, terus drat menggunakan alat termahal di dunia ini ya. Terus kita bagian sini kita buka ya. Nah, kita seset begini ya teman-teman. Bisa menggunakan ini, bisa menggunakan alat khusus. Nah, ini alat khusus bikinan sendiri. Nah, begini, ditusuk pelan-pelan, diangkat ya.
Nah, bunyi cetek gitu ya. Masih apa namanya, baru, jadi nggak bisa masuk, sangat lengket. Pakai ini aja. Nah. Oke, sudah terbongkar teman-teman. Nah, begini ya, tuh copot, tuh benar saja, ini bekas sekring pasti ini ya. Ini posisi begini, coba kita lihat. Nah, kita putar. Nah, benar saja teman-teman, sekring hangus. Nah, ini percikannya ada di sini. Ini pas posisi seperti ini teman-teman. Benar saja apa yang saya bicarakan di depan tadi ya teman-teman. Pasti penyebabnya dari dioda langsung putusnya di sekring. Biasanya disebabkan oleh TR ini ya teman-teman, short ya. Ini bisa dilihat untuk itu resistornya ya, kelihatan nggak itu dalam, dia terlihat pecah ya, tuh ini. Nah, ujungnya kelihatan, nah pecah ya teman-teman, tuh yang sebelah sini juga pecah. Nah, kelihatan nggak tuh ya, ini kelihatan ya teman-teman. Nah, biasanya kalau itu gosong ya, pecah, itu dipastikan ininya short ya. Biasanya ininya short, biasanya ya. Nah, tapi kita nanti cek dulu. Nanti kita cek. Nah, karena bukan dukun ya yang bisa mengira-ngira ini. Nah, kita cek untuk kacanya dulu ya. Berikutnya kita cek kaca filamen. Kita siapkan untuk multitesternya bagian buzzer yang ada bunyi ya. Oke, kita tes dulu. Masing-masing pasangan kita tes. Nah, oke, bunyi ya. Satu lagi. Nah, putus ya ini ya. Nah, kawatnya putus, filamen kacanya putus ya teman-teman, tuh. Nah, putus. Memang biasanya kalau ini konslet bisa mengakibatkan ini putus juga. Kadang ininya putus, ininya tidak ya. Belum tentu pasti ya. Nah, ini. Nah, langkah-langkahnya seperti itu ya teman-teman. Kita bongkar untuk kawat filamennya ya. Kita sudah tahu bahwa kacanya putus, pasti ini ganti kawat kaca juga, ganti kaca juga ya. Kita congkel sedikit ujungnya agar keluar ya. Ujungnya kita keluarin sedikit, nanti kita menggunakan tang cucut ya. Biasanya saya seperti itu. Nah, begini ya. Kita putar-putar. Ini nggak perlu pelan-pelan, nggak apa-apa, karena apa? Kita sudah tahu bahwa kawatnya ini sudah, kacanya ini harus diganti. Jadi kita nggak usah pelan-pelan, nggak apa-apa, yang penting cepat gitu aja ya. Paling enak menggunakan tang cucut seperti ini. Oke, sudah terlepas. Nah, kita angkat. Nah, belakangnya kita lihat bersih sekali ya teman-teman, karena ini masih sangat-sangat baru, belum pernah dibongkar ya, masih perawan. Oke, coba kita cek begini dulu ya. Kita cek tanpa mesin, coba ya, kita coba aja. Nah, tetap saja ya teman-teman, tetap aja nih tidak nyambung. Yang satu lagi, yang ini tadi nyambung ya. Nah, yang ini nyambung, yang ini tidak, berarti ini kawat kaca kacanya harus diganti juga. Nah, kita fokus kepada mesin ya. Sebentar, biar agak tinggi ya, biar kelihatan ya teman-teman. Ini udah, nah fuse-nya kebakar ya nih teman-teman, tuh kelihatan ya. Nah, kita cek untuk bagian diodanya.
diodanya ikut short atau tidak, kita cek. Biasa ngetesnya dioda seperti video-video yang sebelumnya ya, kita cek semua dulu dengan arah yang sama. Nah, menunjukkan angka ya, itu di multitester kelihatan. Oke, menunjukkan angka. Sekarang kita balik, yang merah ini, yang merah di sebelah kiri, yang hitam sebelah kanan ya. Ini harus tidak bunyi ya. Kalau dia bunyi atau menunjukkan angka berarti ini dioda short ya. Nah, ini short ini teman-teman. Nah, short juga nih, short ya. Oke, ini short diodanya. Oke, kita bongkar untuk ini TR-nya dan resistor ini. Resistor ini pasti mati juga, pasti itu. Tuh, tidak nyambung. Kalau yang hidup dia pasti nyambung. Nah, kita ganti semua untuk resistornya. Ini ukurannya yang sebelah sini 1,5. Coba kita cek 1,5 ohm. Tapi masih mulus, coba barangkali masih hidup. Oke, tidak muncul ya. Tidak muncul angka. Tidak menunjukkan angka. Oke, putus ya. Kita bongkar, kita buang aja ya. Ini satu, ada kita mengganti berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7. 7 komponen ya. Kita ganti 7 komponen ini, kita ganti ya. Kita siapkan dulu komponennya. Untuk sebentar kita copot dulu aja, baru nanti kita bongkar, kita ganti. Bentar, saya cari spidol untuk menandai ini ya, posisinya nih untuk kalian ya, agar tidak keliru ya. Nih begini. Nah, nggak kelihatan, habis spidolnya, habis teman-teman. Nih aja, nih sebelah sini. Nah, ini untuk buat kalian ya, agar tidak lupa tempat-tempatnya, tidak bolak-balik. Ini caranya seperti ini untuk kalian, khususnya pemula ya teman-teman. Nah, untuk pemula ini RR-nya kita tandai begini ya. Nah, agar kalian tidak lupa. Ini penting juga ya, sederhana tapi mempercepat pekerjaan kita. Oke, menggunakan sedot timah sini ya. Jangan lupa pakai sedot timah agar mempermudah pencabutan komponen yang mati ya. Kalau kita mau mempelajari dengan sungguh-sungguh, insya Allah pasti bisa ya, gampang sekali. Apapun yang bisa kita lihat pasti kita bisa ikuti ya. Yang penting kita bersungguh-sungguh untuk ingin bisa ya. Pertama kita senang dulu, senang dengan pertama, kalau kita mau mendapat ilmunya kita harus senang dulu. Kalau memang kita di sekolah misalnya, kita tidak suka sama gurunya, kita sudah tidak suka sama guru, ya udah, jangan harap kalian bisa mendapatkan ilmunya ya. Jangan pernah mengharap ilmu dari guru tersebut. Karena apa? Karena kalian sudah tidak suka duluan ya. Oke, untuk kalian yang baru saja menemukan video dari saya ya, jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Bisa dibagikan ke teman yang lain ya, ilmu-ilmu ini agar menjadikan ilmu jariah buat kalian juga ya. Oke. Oh, untuk apa namanya, viewsnya lupa. Nanti kalau udah selesai semua komponen udah dipasang, jangan lupa di solder semua ya, di resolder ya, jangan lupa di solder ulang semua. Oke, nah kita buang ya. Nanti kita cek, coba kita cek
betul-betul mati apa enggak gitu ya. Ini ya saya cek langsung ya, agar kalian juga tahu ya benar enggak nih kata apa Ahmad K17 ini, betul enggak mati apa enggak. Nah kita buktikan ya teman-teman, kita buktikan. Katanya kalau airnya terbakar bisa dipastikan untuk TR-nya putus ya, short ya, bukan putus short ya. Coba ya. Oke, perhatikan untuk ini ya, kakinya ya, kaki tengah hitam di tengah ya, merah di pinggir. Oh, bunyi ya, tuh kelihatan multitasker. Nah, bunyi ya teman-teman. Tuh, sekarang untuk merah di tengah ya. Sekarang merah di tengah. Nah, bunyi ya teman-teman, tuh. Tuh, ya kan? Terbukti ya teman-teman. Kalian bisa melihat sendiri ya. Nah, ini juga pasti ini ya, nggak usah kita cek. Nah. Tang cucut perlu ya, tang cucut perlu ya. Untuk geret komponen mudah ya. Kalian harus punya ya ini ya. Harus, ini nggak bisa bikin sendiri ini, makanya saya beli juga ini. Nah, ini untuk fuse-nya ya. Tertinggal kakinya ini kayak tawon aja, udah nggak apa-apa. Nanti coba kita tes lagi untuk diodanya ya, tes sekali lagi ya. Itu udah kita copot, berpengaruh enggak ya. Oke, bunyi. Oke, set ya. Kita dioda kita bongkar semua ya. Kita ambil juga. Kita babat habis ya komponen-komponen yang mati. Saya tes lagi diodanya, kenapa? Karena untuk kalian bisa memastikan benar-benar ini diodanya short. Nanti kita ganti yang baru. Pelan-pelan saja ya. Kunci dari servis elektronik itu harus sabar ya teman-teman. Oke, ingat buat kalian jangan di skip ya, agar kalian bisa memahami cara-cara saya menservis lampu ini ya. Insya Allah kalau kalian mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, memperhatikan, tidak salah pasang, insya Allah bisa ya, sesuai dengan apa yang aku lakukan di sini teman-teman. Oke, kita geret semua ya, dioda-diodanya babat habis ya teman-teman. Pasti bisa kalau kalian mau melihat, mempelajari ya, dari semua video dari saya ya, pengalaman servis dari saya bisa kalian ikuti, pasti bisa, pasti ya. Kita fokusnya ke situ aja ya. Sebenarnya benar kita harus tahu nih cara ngukurnya, ini begini kita harus tahu juga ya. Tapi nggak usah kita tahu, nggak perlu ya. Basis, kolektor, emitor nggak perlu, nggak apa-apa. Seperti ini aja sering saya lakukan, alhamdulillah sesuai teman-teman. Sering saya lakukan. Kita kan sudah tahu letak posisi sebelum kita copot, modelnya bagaimana, madepnya kemana, kita sudah tahu dari awal pertama kita buka ya. Oke, sudah tercabut semua, semua. Nanti kita ganti, siapkan komponennya ya. Ini di sini saya sudah, nah ini 15 ohm, 1,5 ohm ya. Ini dioda, ini transistor di sini ya. Untuk peralatan lampu, ini apa namanya, spare part lampu sudah tersedia di sini ya. Oke, video kita lanjut ke part 2 ya, karena ini udah panjang sekali
sudah panjang sekali. Nanti kita lanjut ke part 2 untuk penggantian komponen yang sudah kita cabut ini. Nanti kita ganti ya, kita ganti semua dengan yang baru ini ya. Oke, lanjut di part 2 ya teman-teman.